Selamat datang kembali ya di sesi pembahasan kita. Hari ini kita mau gali lebih dalam satu aturan penting nih dari buku The Rules of Management, Richard Templer. Aturan ke-19, dapatkan sumber daya terbaik untuk tim Anda. Sumbernya ya dari buku itu sendiri. Kita coba kupas bareng-bareng, kenapa sih memperjuangkan sumber daya ini bukan cuma kerjaan tambahan, tapi inti dari manajemen tim yang efektif. Mari kita mulai aja. Betul sekali. Aturan ini mungkin kedengarannya standar ya, tapi penerapannya itu loh sering jadi pembeda antara manajer biasa sama manajer yang luar biasa. Ini nyentuh banget ke motivasi, kinerja, bahkan loyalitas tim. Iya, buku ini jelas banget bilang, kita nggak bisa dong harapin tim ngasih yang terbaik atau termotivasi kalau kita sendiri gagal ngasih apa yang mereka butuhin. Dan sumber daya di sini kan luas ya cakupannya, bukan cuma soal laptop baru atau dana tambahan aja kan. Bisa jadi akses ke info penting atau waktu yang cukup buat mikir, atau bahkan dukungan ya, dukungan moral atau politis dari atas gitu bukan? Tepat sekali, gagal menyediakan ini sekecil apapun kelihatannya, itu efeknya bisa berantai loh. Buku ini pakai istilah bagus, short-changed. Nah, perasaan dikasih kurang atau nggak dihargai ini, wah ngerusak banget. Anggota tim itu kan cerdas ya, mereka pasti tahu kalau kebutuhan mereka itu diabaikan. Rasa kesal ini bukan cuma ke sistem, tapi bisa jadi langsung ke Anda sebagai manajer. Konsekuensinya, ya jelas efektivitas kerja pasti turun, itu baru awalnya. Oh, jadi ini lebih dalam ya dampaknya dari sekedar katakanlah produktivitas harian yang agak melambat gitu. Apa sih dampak jangka panjangnya kalau manajer ini terus-terusan aja gagal memperjuangkan sumber daya buat timnya? Dampaknya bisa destruktif banget. Selain kinerja tim yang jadi di bawah standar terus-menerus, yang ujung-ujungnya bikin Anda sebagai manajer kelihatan nggak kompeten, ada juga erosi kepercayaan yang wah signifikan. Tim jadi apatis, malas mau inovasi karena ngerasa nggak didukung. Loyalitas turun drastis. Dan resiko paling gedenya, Anda bisa kehilangan orang-orang terbaik di tim yang mungkin ngerasa, di tempat lain gue bisa dapat dukungan lebih baik. Perasaan short changed itu nular dan bisa meracuni kultur tim secara keseluruhan. Wah, itu poin penting banget. Jadi pas buku ini bilang go get them the best you can, ini bukan saran basa-basi ya, ini kayak perintah aktif gitu. Berarti ini menyiratkan perjuangan ya. Mungkin harus lobby sana-sini, negosiasi, bikin proposal yang kuat. Ini bagian kerja keras manajemen yang mungkin nggak banyak kelihatan ya. Presis, ini bukan sekedar ngisi form permintaan barang loh. Ini tentang paham banget apa sih yang dibutuhin tim, terus proaktif memperjuangkannya. Mungkin artinya Anda harus berantem sedikit sama departemen lain atau meyakinkan bos Anda pakai data yang solid soal kenapa sumber daya ini penting, ROI-nya apa. Dan yang menarik nih, setelah berhasil dapat sumber dayanya, ada langkah krusial berikutnya. Yaitu, apa tuh? Let it get on with its job. Nah, ini dia. Biarin gamenya kerja pakai sumber daya itu. Setelah Anda susah payah berjuang dapetinnya, tunjukin dong kepercayaan penuh. Jangan malah jadi micromanaging soal gimana mereka pakai alat baru itu. Siklusnya gini, Anda berjuang, Anda sediakan, terus Anda percaya. Ini nguatin otonomi dan rasa kepemilikan tim. Peran Anda geser, dari pejuang jadi fasilitator, jadi pemberi kepercayaan. Bener juga ya. Ini kayak arsitek yang nggak cuma gambar desain rumah bagus, tapi juga mastiin tukangnya dapat semen sama batu bata kualitas nomor 1. Abis itu ya dia percaya tukangnya bisa bangun sesuai gambar. Kalau bahannya jelek, sebagus apapun desainnya, ya bangunannya rapuh kan? Nah, analogi yang pas banget itu, memperjuangkan sumber daya ini tuh investasi paling nyata pada potensi tim Anda. Ini nunjukin kalau Anda sebagai manajer emang beneran peduli sama suksesnya mereka. Bukan cuma ngejar target pribadi Anda aja. Komitmen kayak gini tuh kerasa langsung sama tim dan jadi fondasi hubungan kerja yang kuat banget. Oke, sip. Mari kita tarik kesimpulan nih. Aturan ke-19 ini negasin banget ya. Tugas krusial seorang manajer itu jadi pendekarnya tim mereka. Juara dalam mendapatkan sumber daya terbaik. Ini bukan beban tambahan, tapi justru inti dari manajemen efektif. Dampaknya langsung ke kinerja, moral, loyalitas tim, dan ya ujung-ujungnya ke reputasi dan sukses Anda sendiri sebagai pemimpin.
Iya, betul. Sebagai penutup nih, mungkin buat Anda yang dengerin, mari kita bawa ini ke ranah praktis. Coba deh Anda pikirkan sebentar. Satu sumber daya spesifik apa? Mungkin alat, mungkin data, mungkin waktu fokus, atau malah pelatihan. Yang kalau berhasil Anda perjuangkan minggu ini, bakal ngasih dampak paling gede buat kemampuan tim Anda meraih sukses. Dan satu langkah konkret apa, sekecil apapun itu, yang bisa Anda ambil mungkin besok atau lusa, untuk mulai perjuangan itu buat mereka. Coba direnungkan.